Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masihkah kita ingat dengan peristiwa mati listrik seluruh Pulau Jawa beberapa tahun lalu dan di tahun ini di Pulau Sumatera? Apakah ini ada kaitannya dengan electromagnetic pulse bomb atau EMP bom? Di dalam salah satu hadis tentang akhir zaman, Rasulullah SAW mengatakan, jika ada masanya, semua senjata dan alat tempur yang mereka gunakan dengan listrik tidak akan berfungsi. Peperangan akan kembali ke masa lalu, di mana akan mempergunakan tombak, panah, kuda, pedang, dan sebagainya. Hadis akhir zaman ini di zaman sekarang agaknya mulai terjawab dengan ditemukannya EMP bom atau electromagnetic pulse yang sanggup melumpuhkan aliran listrik satu negara. Kita bisa bayangkan, jika bom ini diaktifkan, maka listrik satu negara akan lumpuh. Tidak ada lagi drone, pesawat terbang, tank, bom, atau rudal yang dijalankan dengan sistem komputer. Amerika Serikat adalah salah satu negara yang sangat mengandalkan modernisasi tentaranya dan juga sistem persenjataannya. Tanpa listrik, militer Amerika Serikat seluruhnya lumpuh. Demikian pula dengan negara-negara lain yang juga sangat mengandalkan komputerisasi bagi kekuatan pertahanan dan keamanannya. Sebab itu, Pangkalan Angkatan Udara Amerika Serikat di Texas telah mengambil langkah pertama untuk berjaga-jaga terhadap serangan EMP bom. Nah, sebenarnya apa sih EMP bom itu? Mari kita simak. EMP bom adalah ledakan besar elektromagnetik yang dapat terjadi secara alami atau dihasilkan dengan sengaja menggunakan senjata nuklir. Lagi-lagi teknologi nuklir. Banyak juga ahli yang tidak menganggap EMP sebagai ancaman besar, tetapi beberapa orang berpendapat bahwa sejenis senjata ini dapat menyebabkan gangguan untuk masyarakat yang sangat bergantung pada listrik. EMP sangat berbahaya karena melepaskan gelombang besar elektromagnetik yang bertindak seperti magnet raksasa yang bergerak. Medan magnet yang berubah seperti itu dapat menyebabkan elektron dalam kabel di dekatnya bergerak, sehingga menimbulkan arus. Dengan ledakan energi yang begitu besar, EMP dapat menyebabkan lonjakan daya yang merusak di semua elektronik yang berada dalam jangkauannya. Apakah kalian tahu kalau ternyata EMP bisa terjadi secara alami atau disengaja? Nah, bagaimana EMP alami itu? EMP alami terjadi ketika matahari memuntahkan aliran plasma yang sangat besar. Jika mereka menghampiri kita, medan magnet alami bumi dapat membelokkannya. Tetapi, ketika matahari mengeluarkan cukup banyak plasma, dampaknya bisa menyebabkan medan magnet goyah dan menghasilkan EMP yang kuat. Ternyata hal ini pernah terjadi pada tahun 1859 yang disebut Carrington Event. Meskipun saat itu barang elektronik masih langka, dampaknya hingga merobohkan sebagian besar jaringan telegraf yang baru dibangun. Kemudian, EMP yang disengaja itu disebabkan oleh senjata nuklir yang diledakkan tinggi di atmosfer. Radiasi gamma yang dilepaskannya mengeluarkan elektron dari molekul udara dan mempercepatnya mendekati kecepatan cahaya. Elektron pembawa muatan ini akan dikoreksi oleh medan magnet bumi. Saat berputar, mereka akan menghasilkan arus listrik yang kuat dan berfluktuasi, yang menghasilkan EMP yang sangat besar. Ledakan juga dapat merusak medan magnet bumi, menyebabkan kelambatan pada pulse mirip dengan EMP alami.
EMP bom ini memang akan menjadi mimpi buruk bagi sebuah negara dan masyarakatnya. Seperti yang dilansir dari website dpr.go.id, anggota Komisi 6 DPR RI, Evita Nursanti menghimbau PT PLN untuk mulai mewaspadai dengan ancaman teror cyber attack EMP bombs yang telah terjadi di beberapa negara. Melihat begitu vitalnya listrik bagi kehidupan bangsa ini, ia pun meminta PT PLN untuk mulai merencanakan antisipasi terhadap ancaman teror ini ke depannya. Saya nggak tahu apakah PLN ini sudah berpikir ke arah sana atau tidak yang kita sebut dengan teror cyber attack EMP bombs. Bom itu kita tahu sudah terjadi di Iran, mengakibatkan blackout-nya Ukraina sampai Georgia, Inggris. Nah, saya juga nggak tahu apa yang terjadi pada bulan Agustus yang dahulu. Apakah itu memang benar-benar malfungsi? Apakah kita lagi dites dengan EMP bom ini? Ujar Evita pada rapat dengar pendapat Komisi 6 dengan Dirut PT PLN, Rabu 3 April 2024. Negara yang diketahui sudah mengembangkan EMP bom seperti Amerika Serikat, Korea Utara, China, dan Rusia. Sejumlah negara pun seperti Korea Selatan telah melakukan antisipasi dengan membangun proteksi EMP cell. Bagaimana dengan Indonesia? Akhir-akhir ini kita sering mengalami mati listrik secara massal, seperti yang terjadi pada tahun 2019 di Pulau Jawa dan Bali mengalami blackout. Baru-baru ini juga Pulau Sumatera mengalami mati listrik massal juga. Namun, semoga penyebabnya hanyalah karena ada hal teknis yang tidak berfungsi, dan bukan dari serangan EMP bom yang sedang dites ke Indonesia. Wallahu a'lam. Semoga informasi ini bermanfaat. Terima kasih telah menonton video ini. Apabila sahabat beriman menyukai channel ini, silakan like, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.